Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atisah dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang konsep hak asasi manusia atau biasa kita kenal dengan HAM. Yang pertama, sebelum kita menganalisis konsep, tentu kita akan tahu apa itu pengertian dari hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia atau individu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia yang tidak dapat digugat oleh siapapun. Hak ini memiliki ciri diantaranya. Yang pertama adalah hakiki. Hakiki, hak yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak dapat digugat oleh siapapun. Yang kedua, universal, yaitu menyeluruh. Bagi setiap individu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak asasi manusia dalam dirinya. Yang ketiga, permanen. Nah, permanen ini tidak dapat digugat oleh siapapun. Artinya ia melekat pada diri setiap orang manusia yang ia miliki. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Nah, di sini kita tidak dapat dibagi oleh apapun hak asasi manusia kepada orang lain. Nah, hak asasi manusia ini tercantum dalam pasal 1 nomor Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Sawalina dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan membahas macam-macam HAM atau macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama terdapat hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua terdapat hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Yang ketiga terdapat hak asasi hukum, yaitu hak kesamaan terhadap kedudukan dalam hukum dan kepemerintahan. Yang keempat terdapat hak asasi ekonomi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan perekonomian sehari-hari. Yang kelima ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk diperlakukan secara adil dan rata dalam tata cara pengadilan. Kemudian terdapat yang keenam terdapat hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan atau bermasyarakat. Menjelaskan prinsip dasar HAM. Konsep dasar HAM bagi petugas permasyarakatan dan imigrasi terbagi menjadi 3, yaitu prinsip keadilan, prinsip martabat, dan prinsip humanity. Prinsip keadilan atau equity, di mana di dalamnya menyangkut kesetaraan, equality, non-diskriminasi, kesetaraan dalam mengakses layanan publik, terbukanya kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi. Dan prinsip martabat bisa disebut dignity. Dan prinsip humanity. Baik, ketiga prinsip HAM tersebut disajikan dalam bentuk ada bahasa Inggrisnya dan ada juga bahasa Indonesianya. Contoh, prinsip keadilan, bahasa Inggrisnya equity, dan prinsip martabat dignity, dan prinsip humanity. Dan lebih jelasnya, prinsip 3 ini di konsep dasar HAM ini bagi petugas pemasyarakatan dan imigrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Zairatul Ibza dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tentang sejarah perkembangannya hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia berawal dari Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Perkembangan di dalam bidang hukum internasional ketika abad ke-18 dan 19 di Eropa, terutama dari Traktat Perdamaian Paris 1814 di antara Inggris dan Prancis. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Meli Zaratul Zaira.
Kemudian pembentukan International Committee of the Red Cross atau ICRC pada tahun 1863. Diikuti dengan Konvensi Genewa pada tahun 1864 untuk melindungi tawanan perang, mengatur cara-cara perang dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam perang. Pada abad ke-20, dibentuknya International Labor atau ILO yang fokus kepada upaya keadilan sosial dan kepedulian atas standar perlakuan terhadap buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Aida dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang HAM dalam Undang-Undang 1945. Adapun pengertian HAM. HAM adalah HAM yang melekat pada diri manusia yang bersifat koderatif dan fundamental, sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1, Jangka 1 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Latifah, saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Kami membahas tentang HAM dalam Undang-Undang 1945. Saya di sini akan membahas tentang fungsinya. 1. Berdasarkan fungsi Komnas HAM yang berdasarkan wewenangnya, yaitu mengkaji dan penelitian berbagai instrumental nasional sehingga internasional menyangkut hak asasi manusia. 2. Fungsi Komnas HAM di bidang mediasi, melakukan penyelesaian perkara dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, dan konsolidasi secara para ahli. 3. Fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan, yaitu yang berperan aktif dalam penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan kesadarannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.